kalau saling mengingatkan gitu, ada yang mengingatkan gitu enak ya Bu Dokter ya. Jadi circle-nya udah jelas ya positif. Cuman kadang-kadang kan baper kalau diingetin, ya kan? Oh iya. Ada yang nggak terima. Kayak nggak terima. Oh iya benar. Iya kan? Kayak sok ini ya. Iya ya. Jadi banget. akhirnya mau mengingatkan jadi nggak enak gitu Bu Dokter. Ada yang ya itu penerimaan, tergantung ya memang apa namanya pandai-pandainya kita dalam bermuamalah ya. Caranya mengingatkan, pemilihan waktu, kata-kata kan seperti itu. Itu yang harus betul-betul diperhatikan. Tidak asal ngomong ya. Lagi ngopi enak-enak langsung diomongin tentang sholat gitu. Kan kayak sendirinya gimana gitu kan. Iya. Itu menyangkut metode dakwahnya. Oh iya. Bil hikmah wa mau'izatil hasanah, dengan cara yang bijaksana. Ya bijak mungkin, narasinya bagus, cara nyentuhnya perasaannya juga tepat. Ada orang yang tanpa diceramahi melihat perilaku kita kemudian dia tertegun, kemudian ingin meniru. Ada seorang agama Nasrani pernah tanya kepada saya, Pak Rio, boleh nggak saya masuk Islam itu? Loh ya boleh, kenapa? Saya tertarik pada umat Islam itu karena orang Islam itu loh, kalau waktunya sholat ada adzan, nggak pedulikan dia yang adzan itu anak kecil atau besar atau sakit atau apa, yang penting kumandang adzan, mereka kemudian siap-siap berangkat ke tempat sholat. Saya terinspirasi dan tertarik, kata dia. Orang Islam itu disiplin. Nah, sebatin saya ya pas delok sing disiplin gitu. Ya, tapi alhamdulillah. Tapi akhirnya dia masuk Islam. Masya Allah. Ya. Hidayah itu memang harus diperjuangkan ya. Iya ya. Iya betul. Kayak nggak bisa cuma sekedar ditunggu aja gitu. Iya, walaupun kita sudah pas sampai akhir hayat, godaannya kan banyak. Wah, iya kan? benar. Yang godain banyak. Iya, gampang sekali tergelincir. Maka jangan pernah kita merasa lebih beriman dibanding lainnya. Iya. Dan datangnya hidayah itu kadang-kadang sepele, kadang-kadang. Ada seorang artis ya, dia stres, kemudian menyendiri di hotel. Di kamar hotel itu dulu Mas. Kan ada ruang, ada TV gitu. Kebetulan ada adzan maghrib itu dikumandangkan. Oh iya. Kan di situ ada Allahu Akbar, ada terjemahnya Allah Maha Besar. Sampai selesai la ilaha illallah. Si artis yang non muslim itu tertarik dengan kalimat itu. Ini panggilan adzan kok sedemikian dahsyatnya kalimatnya itu ya. Pertama membesarkan Allah, mengakui tiada Tuhan selain Allah. Ada Rasulullah di situ, kemudian ngajak sholat. Sholat kan tahapan keberapa itu tadi tuh, dari Allahu Akbar, pernyataan tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, baru ngajak sholat. Orang sholat kan punya kesadaran kepada Allah dulu, baru kemudian ngajak menuju kemenangan hidup, baru kemudian kalau sudah menang jangan sombong, Allahu Akbar, Allah semua yang ngatur itu. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Si artis tadi kemudian sama dengan sahabat saya tadi beralih masuk pada barisan Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Ya. Jadi ya kalau kita menikmati seluruh yang bernuansa agama itu, ada kedalaman makna dalam jiwa kita. Nikmat rasanya, katanya Bu Dokter kan. Berarti memang kita sholat itu harus tahu, paham banget artinya gitu ya, dimasukin ke dalam hati banget gitu ya. Ya sebaiknya begitu supaya untuk khusyuk. Khusyuk itu kan tidak mudah, godaannya banyak ya. Kompor belum dimatiin ya, kunci taruh mana ya kan, itu kan salah satu godaan yang receh-receh tapi mengganggu. Ujuk-ujuk kan ketemu gitu. Ya. Oh iya di sini itu, aduh. Maka harus tahu artinya supaya kita kalau sekedar bahasa Arabnya saja ya khawatirnya ya sekedar seremonial gitu. Iya sih. Nggak mengena di hati. Tapi kalau paham artinya, ya setidaknya mengingatkan kita. Dan yang ini yang paling sering untuk mengingat diri sendiri juga, meninggalkan sholat dengan alasan pekerjaan itu. Karena bodohnya begini, manusia itu meninggalkan sang pemberi rezeki dengan alasan mencari rezeki, kan aneh gitu loh. Iya. Iya kan.
ntar sholatnya, sampai kemudian hilang, lu sudah ganti waktu sholat kan gitu. Nah, tapi kan ini lemburnya banyak gini. Lah kamu lembur itu untuk apa kan? Untuk mencari rezeki kan gitu. Rezeki dalam ini uang gitu. Nah, yang ngasih uang tuh siapa sebenarnya? Maksud Iya sih. pekerjaan ya kan? Iya benar-benar. Kita dapat pekerjaan juga karena Allah. Iya, akhirnya keberkahan itu hilang. Dapatnya nominal sekian ya sekian itu kayak nggak berasa. Karena nggak berkah itu. Iya benar. Yang tahu kebutuhan kita Allah, dan rezeki itu sudah diatur. Makanya kita jalani aja apa dengan sungguh-sungguh segala agenda kehidupan kita dengan tidak meninggalkan sholat, karena sholat itu yang tugas utama kita sebenarnya dalam hidup gitu. Iya, Bagaimana? Iya. betul. Jadi sholat itu kalau sudah salam bukan penutup dari sholat dan bagi kehidupan ya, justru pembuka. Pembuka untuk masuk pada dunia kerja, dunia apapun lah namanya, dengan jiwa sholat itu. Sehingga orang yang sholatnya selesai, waalaikumsalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka dibawa pada dunia kerja, bagaimana bekerja supaya kita mendapatkan keberkahan. Barokah itu kan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan. Sehingga kerja yang dinilai, yang dijiwai dengan nilai sholat, maka bekerjanya akan ada kejujuran, kerjanya ada kedisiplinan, kerjanya harus profesional, bekerjanya harus berjamaah, bekerjanya harus senantiasa untuk mencari tujuan hidup kita, yaitu ridha Allah. Nah, di situ keberkahan akan tumbuh dan akan terus bertambah. Saya setuju dengan apa sampaikan Bu Dokter itu tadi, sehingga kalau kita sholat kemudian melupakan pemberi rezeki, terus kita mau minta kepada siapa rezeki itu? Iya. Ya itu. Ya, ini perlu diskusi yang seperti ini, saya kira bukan hanya sekali, kalau ada waktu terus Terus. soal terus dibahas nilai-nilai spiritualnya ya, bukan sekadar seremonialnya. Berarti sangat berpengaruh banget ya sholat kepada kehidupan manusia. Sangat. Orang gara-gara sholat nih dunia itu loh berbalik dari gelap menuju penuh cahaya Allah. Dulu sebelum Nabi mengenalkan sholat, dunia ini masih carut marut. Begitu ada sholat jamaah, terbangun kerukunan, kebersamaan. Dengan sholat jamaah ada saling mengingatkan tentang disiplin waktu dan seterusnya. Ada muadzin yang kumandangkan kalimat-kalimat suci dan seterusnya, sehingga hidup ini dengan sholat menjadi sangat indah. Dan indahnya sholat itu tidak bisa dinilai dengan rupiah. Ya, sangat luar biasa. Ketenangan batin gitu. Iya, karena semua masalah hidup insya Allah selesai gitu. Iya. Walaupun masalah mesti karena kita hidup ya mesti tiap saat kan menyapa ya. Cuman nggak galau, nggak resah sama sekali, nggak bingung gitu. Kalau kita benar-benar yakin sama Iya, Allah gitu ya. iya, karena nggak akan kita dapat masalah kalau kita nggak mampu menjalaninya, mengatasinya. Nah, memang betul seperti yang diucapkan, yang dijelaskan Ustadz Haryo tadi, dari segala hal yang membuat kita gelisah, resah menjadi suatu yang mencerahkan. Iya. Tapi bagaimana ketika misalkan saya nih udah sholat nih, tapi kok masih begini aja nih kehidupan gitu. Mungkin ekspektasinya dia mintanya seperti ini, doa-doanya mintanya seperti ini, tapi kok masih belum dikabulkan, masih tetap aja seperti ini gitu. Ya, itu mungkin yang perlu diperbarui mindsetnya. Saya sudah sholat begini tapi kok ya begini-begini saja. Ya. Dibalik kalimatnya, andai kan Anda tidak sholat lebih parah dari sekarang gitu. Oh, iya. Ya, sholat sudah bagus lumayan, walaupun Anda mengatakan begini-begini saja itu sudah lumayan. Andai kan Anda tidak sholat lebih parah dari yang sekarang gitu. Sehingga punya kesadaran, iya sholat ada dampaknya juga pada diri masing-masing orang yang melakukan sholat itu. Dan di situ kemudian kita menyadari bahwa sholat yang kita lakukan ini rentetannya itu dari Allah ya, dari Allah melalui role model Rasulullah, kemudian diterjemahkan atau disebarluaskan kepada kita hamba Allah yang pengikut Rasulullah, sehingga nilai sholat itu sangat tinggi, bukan sekedar ajaran-ajaran seperti ya
misalnya kita nembang gitu, bacaannya kan di situ tidak sembarang bisa dibaca di situ, harus pakai bahasa Arab, harus paham maknanya itu tadi, kemudian harus ada wujud nyata dari apa yang kita sholat, harus disiplin, harus ada imam dan makmum. Ini kehidupan itu kan harus begitu, ada yang memimpin, ada yang dipimpin, kedua-duanya terikat dengan keikhlasan tinggi, sehingga orang yang sholatnya sungguh-sungguh, insya Allah kehidupannya akan tertata dengan baik, rezekinya akan oleh Allah diberikan yang terbaik, yang barokah, bukan sekedar kuantitas ya. Kalau kuantitas nggak ada pagarnya langit itu. Iya, gitu kan udah terus begitu lihat ke atas kan nggak ada pagarnya, nggak ada temboknya. Itulah keinginan kita soal materi, nggak ada pagarnya. Tapi yang kalau Allah sudah menurunkan keberkahan kepada hambanya, ya sudah selesai. Berapapun disyukurinya dengan hati tenang. Katanya Mbak Kiki kan orang yang sholat hatinya tenang. Dan Allah menyatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ketahuilah orang yang banyak zikir. Zikir itu dalam sholat kan banyak zikir-zikir, hatinya tenang, damai. Ya, itulah keindahan sholat. Ya sebenarnya banyak kisah juga ya, orang yang mungkin di sini kan perbandingannya pasti materi gitu ya, orang yang mungkin tergolong di ekonomi menengah ke bawah, tapi dia masih bisa tenang karena dia menjalankan sholat itu tadi gitu. Nah mungkin kita melihat ada juga contoh-contoh yang menengah ke atas gitu, bahkan atas banget ya, sultan banget gitu, tapi ternyata ada keresahan di hati ya, mungkin karena tidak sholat itu. Iya, atau sholatnya belum khusyuk, ya belum pas lah, belum diamalkan, ya itu tadi belum menjiwai di segala aspek kehidupan, seperti itu. Dan pentingnya sholat ini juga diajarkan sejak dini pada anak-anak. Ya, janganlah jadi orang tua yang mengancam anak-anak yang masih ini ya, harus dilatih, dibimbing untuk sholat dengan ayo sholat, kalau enggak masuk neraka gitu kan, langsung gitu. Orang tua kan gitu kan. Iya. Tapi seyogyanya kan orang tua ya, ayah bunda ngajak anak-anak ayo sholat bersama ayah bunda supaya kita sama-sama masuk surga daripada waktu kita ke neraka. Oh iya, mendingan ayo Ya, mau ayo masuk surga nggak? bareng-bareng, Iya. ya, ayo bareng-bareng sholat. Jangan kamu sholat dulu gitu. Ayahnya enggak, ibunya enggak. Kayak nyuruh sholat, Iya, gitu. nyuruh doang kan gitu. Iya, nah mungkin terakhir nih, kalau bab sholat kayaknya banyak ya, banyak banget. Tapi mungkin terakhir yang ini penting juga sih untuk kita bahas itu. Bagaimana ketika ada orang yang sudah tentang karir, tentang materi itu dia sudah tercukupi, padahal dia tidak sholat. Nah, sedangkan orang yang sholat kan ya itu tadi kita sudah dibahas di awal tadi ya, udah sholat tapi mungkin masih tanda kutip gini-gini aja gitu. Sedangkan ada orang yang tidak sholat tapi kehidupan di dunianya wow, luar biasa. Kan Allah itu maha adil. Ya, mau itu muslim atau bukan, rezekinya akan dipenuhi oleh Allah. Karena tidak akan dicabut nyawa seorang kalau belum tuntas kebahagiaan apa rezekinya itu belum, nggak akan dicabut. Nah, adapun seperti itu memang dipenuhin segala hal haknya di dunia itu, karena nanti di akhirat sudah habis, nggak ada harapan lagi. Gitu. Jadi ya sudah dihabisinnya di Iya, dunia dihabisin. gitu ya. Dan itu juga menguji hamba-hamba yang beriman untuk yakin nggak sama janjinya Allah. Karena janji Allah itu kan pasti. Tapi pastinya kan belum tentu dikasih di dunia gitu loh. Nah, maka kita kan selalu berharap dengan keadilan itu kan dari Allah, bukan dari manusia kan. Nah, maka kita walaupun apapun yang terjadi pada diri kita penuh ketidakadilan, namanya juga di dunia. Bagi orang mukmin dunia ini kan penjara. Kita nggak bisa muas-muasin diri walaupun kita berkelebihan. Kita juga nggak bisa ngenes-ngenesnya kalau kita kekurangan kan nggak bisa, harus tetap di tengah-tengah kan. Karena memang supaya kita nggak betah di dunia, karena dunia ini bekal kan, hanya kita semacam musafir kan. Nah, kita sebaik-baik menyiapkan bekal untuk segera pulang ke kampung akhirat, seperti itu. Kalau dunia ini menyenangkan, nggak ada yang mau balik. Iya kan. Nah, maka itu diuji sama Allah. Kamu masih percaya, masih yakin nggak bahwa janjiku ini ada akan dikasih gitu.
segala yang kamu kerjakan ini kalau lillahi ta'ala, insya Allah nanti aku kasih hadiahnya. Hadiahnya nggak terbayangkan, nggak ada bandingannya, nggak ada bisa kamu bayangkan gitu, karena saking luar biasanya. Maka kita selalu berharapnya pada Allah, ya iri hati apa ya manusiawi, tapi sewajarnya aja, karena kita nanti oh ya ini habis nanti gitu. Akhirnya bikin kita semangat lagi. Jadi kita harus meyakini bahwa mungkin kalau di dunia ini belum dikasih, di akhirat nanti gitu ya. Terus mungkin kita bisa beranggapan orang yang tidak sholat bahkan tidak beriman dicukupkan segala materinya, ya sudah ini mungkin habis. Hanya di dunianya saja habis. Gitu ya. Iya, jadi betapa menyakitkan ya. Apalagi kalau sudah nggak beriman, nggak dapat dunia, rugi banget gitu loh. Iya kan, rugi banget gitu loh. Surganya orang itu karena nggak beriman ya di dunia ini. Karena kan dia nggak beriman, yang dia yakini kan ya kehidupannya yang sekarang toh. Dia udah nggak dapat apa-apa ya, tidak berkecukupan secara materi, secara status, secara macam-macam. Nggak beriman lagi, rugi. Ya, jauh-jauh lebih beruntung dia beriman apapun kondisinya. Karena di dunia mesti dia dapat walaupun sedikit atau banyak, di akhirat jauh lebih banyak lagi. Ya, jadi dirubah lagi mindsetnya gitu ya. Tapi kan kadang suka emang ngelihat orang gitu ya, kok nggak sholat tapi berlimpah gitu, karirnya bagus, jabatannya keren gitu. Iya, itu pandangan duniawi ya. Karena begini, ada orang yang secara materi melimpah banget, tapi jiwanya panas, di dalam rumahnya itu panas. Satu keluarga selalu bertengkar, bentrok, macam-macam, nggak ada kedamaian. Ya memang dipandang dari luar sepertinya tenang, padahal sebenarnya itu panas. Tapi ada orang yang mungkin karena dorongan agamanya kuat, kejujuran terjaga, rumahnya nggak punya, ada di kolong jembatan, bahkan tidurnya di kuburan kan ada. Tapi pagi mereka lari-lari bersama anggota keluarganya, ada gelak tawa di mereka, ada bahagia. Ya kita bisa ambil secuil contoh itu. Tapi secara makro misalnya begini, Rasulullah itu kan benar-benar menegakkan syariat sholat ya. Mereka yang tidak sholat, contohnya sekarang Abu Lahab orang yang datang ke kuburannya itu tidak tahan baunya itu. Di dunia saja sudah Allah perlihatkan, tidak tahan, siksanya sudah diberikan, tanda-tanda kehancurannya sudah Allah perlihatkan kepada kita, sehingga sekarang jadi tontonan. Kalau ada bangkai kucing, ada bangkai anjing, dilempar ke kuburannya itu, sehingga semakin memperburuk suasana kuburan itu. Ini di dunia, belum di akhirat nanti. Sehingga kesimpulan kita, orang yang sholat dengan baik, seburuk apapun kondisinya itu masih baik. Di mata Allah baik, nanti akan mendapat balasan yang terbaik. Tapi orang yang tidak sholat, sebaik apapun di dunia, ya hanya itu saja. Nanti akhirnya akan buruk seperti Bu Dokter tadi sampaikan. Ya, jadi dihabisin di dunia gitu, dikasih semuanya apa yang diminta, oke, dikasih sama Allah. Tapi nanti di akhirat belum tentu dia punya bekal gitu ya. Udah habis, nggak ada reward lagi. Wah, itu rugi banget sebenarnya ya. Lebih baik kita mungkin di dunia cukup, di akhirat cukup banget. Ya kan harapannya kita sebenarnya kan, karena akhirat itu kan lama banget ya. Selama-lamanya maksudnya kita di sana. Kalau di dunia mungkin bagi orang Indonesia mungkin 63 seperti Nabi Muhammad gitu. Iya, karena memang fitrahnya manusia itu suka mengejar keabadian kan. Ya kan, berapa banyak yang dari ceritanya Nabi Adam aja kan mengejar keabadian dengan makan buah kuldi, ya kan. Buah kuldi baru digigit belum telan selesai belum udah ya kayak gitu. Karena Allah memang mengajarkan kita untuk taat tanpa syarat ya terhadap semua yang diatur oleh Allah. Nah, jadi memang apapun yang terjadi ya tetaplah sholat walaupun masih maksiat gitu. Karena HTS itu nggak enak ya. HTS hubungan tanpa sholat. Langsung hidup tanpa sholat. Iya. Tanpa sholat boleh. Iya. Dari Ustaz nih, itu langsung closing statement loh dari Ustaz. Intinya inti. Iya, hidup tanpa sholat, hubungan tanpa sholat juga
nggak ada, ini nggak enak ya. Nggak enak. Iya. Langsung ditutup sama Bu Dokter. Baik, terima kasih banyak Bu Dokter dan juga Ustadz Suharyo.